Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Devania Salma dengan NIM I002132 dari kelompok B5 akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok B2. Topik yang pertama adalah anatomi traktus respiratorius superior. Jadi yang pertama itu ada nasus. In- wah, di nasus ini tuh terdiri dari nasus externus, eh, yaitu terletak di bagian anterior dan tampak dari luar, memiliki beberapa tulang keras, osa, dan tulang rawan atau kartilago yang mempertahankan formasi agar tetap terbuka. Nah, apa aja osanya? Yang pertama ada os nasal, kemudian ada os maxilla, dan os frontal. Os nasal bagian sini, os maxilla, kemudian os frontal. Kemudian kartilagonya, yang pertama ada prosesus lateralis di bagian sini, kemudian kartilago alaris mayor di sebelah sini, kartilago alaris minor, kemudian kartilago septinasi. Kemudian ada kafumnasi, yaitu ruangan yang berbentuk baji yang memanjang dengan basis di inferior yang besar dan sebuah apex di superior yang sempit. Eh, ada apertura, apertura itu merupakan pintu masuk. Untuk pintu masuk anterior tuh namanya nares, dia menghubungkan kafumnasi dengan bagian inferior nasus externus dan lingkungan luar. Kemudian yang bagian eh, in- kemudian yang belakangnya adalah koana yang membuka ke dalam nasofaring, bagian posterior. Kemudian ada regionnya dibagi menjadi tiga, yaitu vestibulum nasi, merupakan ruangan di bagian dalam naris yang dibatasi oleh kulit dan terdapat rambut yang berfungsi menyaring udara yang masuk. Kemudian ada regio respiratorius di bagian sini, bagian bagian sini, bagian terbesar dari kafum nasi yang punya bayang supraneurovaskuler. Kemudian ada regio olfactorius, dia bagiannya kecil dan terdapat di apex kafum nasi yang dibatasi oleh apital olfaktorium yang berisi reseptor olfaktorium. Di bagian sini Victoria, terus nasi dan lagi Victoria. Kemudian ada septum nasi, di sini ada os nasal, kemudian ada proses antaraskal nasi, kemudian ada concha nasilis superior, concha nasilis media, proses unginatus, concha nasilis inferior. Kemudian ada dinding lateralnya. Dinding lateral kafum nasi memiliki tiga lingkungan tulang yang bertingkat atau kongka, yaitu kongka nasalis superior, kongka nasalis median, dan kongka nasalis inferior. Kemudian, kongka nasalis itu kan membagi kafum nasi menjadi empat saluran udara, yaitu meatus sphenoidomegalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Kemudian ada sinus paranasalis, yaitu ada sinus maxillaris yang berwarna biru, kemudian ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis yang dari luar tidak tampak. Kemudian ada vascularis dan inervasinya, aliran darahnya berasal dari arteri carotid interna ex externa. Apa aja yang eksterna yaitu sphenoplatina, palatina mayor, labialis superior, dan rambus levalis nasi. Kemudian untuk yang interna ada ethmoidalis anterior dan ethmoidalis posterior. Kemudian inervasinya untuk sensori penciuman itu nervus olfactorius, untuk sensori umum cabang dari nervus ophthalmicus dan nervus nasopharyngeus cabang dari nervus maxillaris. Kemudian untuk otonom nervus facialis dan nervus maxillaris. Kemudian ada yang kedua ada organ faring, merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 sampai 14 cm yang menghubungkan capitas nasi dan capitas oris menuju laring dan esophagus. Nah, dibagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, nasofaring ini tingginya skeletopis VC1 sampai VC2 yang fungsinya untuk respirasi. Ada apa aja? Ada koana, ada opte yang menghubungkan nasofaring dengan kafes telinga, kemudian ada tonsilla faringea, ada torus tuberculus, torus levator,ius, dan Phaseolus pharyngeus. Nah, kemudian juga ada valvula epiglottica, dia merupakan tempat-tempat tabungnya benda tumpul, benda tajam. Kemudian ada orofaring,
Em, ya. Kemudian orofaring yang ada valvula epiglottica. Eh, Kemudian ada orofaring, stretopis VC2 sampai VC3. Fungsinya untuk proses pencernaan. Dia ada esophageum, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, kemudian ada fossa tonsil dan fossa parna. Kemudian ada laryngofaring, dia stretopis VC3 sampai VC5. Ada fossa piriformis untuk menampung benda tajam. Kemudian ada adductus laryngis. Yang organ ketiga yaitu laring, saluran pernafasan, yang merupakan saluran yang fleksibel saat proses menelan. Nah, ketika istirahat, laring tinggi stretopis VC3 sampai VC6. Kemudian di setiap laring itu ada kartilago. Ada 8 kartilago, ada tiroidea, cricoidea, epiglottis, arytenoid, corniculata, condylom, dan triticea. Kemudian bangunan penting pada Virus larinx itu ada pica vestibularis, ada rima vestibuli, pica vokalis, rima glotis, dan ventriculusnya yang berada di antara pica vestibularis dan pica vokalis. Kemudian ini merupakan gambaran ketika respirasi tenang, ini saat menelan, ini pica vestibularis tertutup, ini saat inspirasi paksa. Kemudian topik yang kedua yaitu core atau jantung. Yang pertama ada perikardium, yaitu merupakan suatu kantong fibroserosa yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh-pembuluh besar layaknya pleura pada pulmo. Terdiri dari perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Perikardium fibrosum itu tersusun dari jaringan fibros yang fungsinya untuk melindungi kor, membatasi gerak kor, menjaga kor agar tempatnya. Kemudian untuk perikardium serosum, dia terdiri atas dua lapisan serosa, yaitu yang pertama ada lamina parietalis perikardii yang melapisi fasis interna perikardium fibrosum, kemudian ada lamina visceralis perikardia yang melapisi secara langsung sebagai perikardium. Nah, ini perikardium fibrosum, lamina visceralis, cavitas perikardialis, kemudian ada lamina parietalis. Kemudian di antara dua lapisan perikardium serosum itu terdapat kavum perikardii yang berisi cairan seros yang fungsinya untuk meminimalkan gesekan dari kor. Kemudian dari sinus perikardii itu ada dua, yaitu sinus obliquus perikardii. Intinya dia tempat pembuluh darah yang masuk, di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan vena porta memasuki jantung. Kemudian ada sinus transversus perikardii, lalu di mana aorta dan tubuus pulmonalis meninggalkan jantung. Kemudian core, letak anatomisnya yaitu capitis thoracis, mediastinum medius, dieratkan pada capitis thoracis dengan corpus sterni oleh ligamentum sternopericardiaka sesuai namanya. Kalau proses koides ya ligamen sifopericardiaka, kalau diafragma ligamen pericardiovenica, kalau vertebrae ligamen vertebropericardiaka. Kemudian batas jantung, bagian kanan atas itu SIC2 linea parasternalis dextra, kiri atas SIC2 linea parasternalis sinistra, kanan bawah SIC4 linea parasternalis dextra, kemudian kiri bawah SIC5 linea midclavicularis sinistra. Kemudian struktur eksternanya ada facies stenocostalis, facies diaphragmatica, dan facies pulmonalis, di mana facies pulmonalis dibentuk oleh ventriculus sinistral yang membentuk impressio cardiaca pada facies medialis pulmo sinistra dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Kemudian ada skeleton cordis, merupakan kerangka dari core, dia tempat melekatnya miokardium, tempat pelekatan katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Dia terdiri atas anus fibrosus, trigonium fibrosum, dan pars membranacea septum interventricular, interatrial, dan atrioventricular. Ini merupakan anulus fibrosus valva pulmonalis. Ini bagian anterior, ini bagian posterior. Ini anus fibrosus valva aorta. Kemudian ini atria ventricular sinistra atau mitral. Kemudian ada ini katup tricuspid. Kemudian struktur internanya yang ada atrium dextra, bagian halusnya tuh sinus venarum cavarum, bagian kasarnya tuh muscle pectinati. Di sini juga ada auricula. Kemudian bagian halus dan kasar dipisahkan oleh vista terminalis bagian dalam dan sulcus
Sulcus terminalis bagian luar. Kemudian ada ventriculus dextra, yaitu di atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carne. Ada tiga jenisnya, yaitu musculi papillaris, trabecula septomarginalis, terdapat bundle of mist, kemudian ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Kemudian ada ostium trunci pulmonalis yang berhubungan dengan truncus pulmonalis. Ini merupakan namanya. Ada musculi papillaris septalis, trabecula septomarginalis, musculus papillaris, trabecula carne, nicotinamide, valvula tricuspid, ini ada trium dextrum, ini auricula, ini vena cava superior, aorta, ini ada tiga cabangnya, ini ada truncus pulmonalis. Dan pada atrium sinistra itu ada sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Itu kemudian ada yang sinistrum hubungan dengan ventriculus sinistrum. Kemudian ada fossa ovalis dan palpebra foramintis ovalis. Ini palpebra vena pulmonalis, ventriculus sinister. Kemudian ada ventriculus sinister ini merupakan pembentuk dari apex cordis, di mana miokardnya lebih tebal dibanding yang lain karena dia membawa darah ke seluruh tubuh. Ada ostium aorta yang membawa dengan aorta. Kemudian ada musculus papillaris. Nah, ini merupakan pembuluh darah yang ada di jantung. Ini ada vena cardiaca magna, karena besar makanya dia magna. Kemudian ini ada sinus coronarius. Ini ada vena cardiaca parva, vena marginalis dextra. Ini ada sinus coronarius, vena cardiaca posterior, vena cardiaca parva, vena cardiaca media. Kemudian ini spesialisasi arterinya. Ini ada arteri coronaria dextra, arteri coronaria sinistra, kemudian bercabang menjadi dua. Di sini ada ramus circumflexa, di sini ada ramus interventricularis anterior, arteria coronaria sinistra, kemudian di sini juga arteri coronaria dextra bercabang menjadi ramus marginalis dan ramus interventricularis posterior. Kemudian ini juga sama. Setelah itu, laporan praktikum yang ketiga, topiknya yaitu tractus respiratorius inferior. Yang pertama ada trakea, letaknya setinggi setelah topis VT 6 sampai VT 4 atau 5. Dibagi menjadi trakea pars cervicalis dan pars thoracalis yang disusun oleh cartilago trachealis, ligamentum annulare trachealis, musculus trachealis dan jaringan penyerat elastis. Dan ada bangunan pentingnya, yaitu bufocardiotrakea, ruang terjatuhan trakea menjadi bronkus primaris. Ini nantinya berlanjut menjadi bronkus primaris desa sinistra tinggi PT 4 atau 5. Nah, di tengah-tengah itu tuh ada karina, merupakan penunjulan pada bufocardiotrakea yang fungsi sebagai reseptor noktur dan reseptor iritan. Nah, ini divaskularisasi oleh arteri pterygoida inferior, kemudian drainase vena laringal inferior, kemudian diirigasi oleh simpatis truncus simpaticus dan parasimpatisnya yaitu nefus palu dan nefus laryngeus recurrens. Ini trakea di sini, karina di sini, bufofacial trachealis. Kemudian yang pertama ada, yang kedua ada bronchus primarius, mulai dari trakea sampai hilum pulmonalis. Dia ada spase, bronchus primaris dexter et sinister. Ini Dexter ini sinister, yang Dexter ada 3 lobus, yang sinister ada 2 lobus. Nah, bedanya apa? Kalau yang Dexter itu lebih pendek, kalau yang sinister lebih panjang, kemudian lebih lebar yang Dexter, yang sinister lebih sempit, kemudian yang Dexter itu lebih tegak, dan sinisternya lebih datar. Yang kedua ada Bronchus secundus, sinister, perbedaannya tuh kalau Dexter sesuai jumlah lobus pulmo ada 3, kalau sinister ada 2. Kemudian letaknya masuk dalam pemanas tinggi PT 5, kalau sinister masuk dalam pemanas tinggi PT 6. Kemudian penamaannya tuh ada Bronchus secundus epicardialis,
dan bronkus secundus hyperarterialis. Kalau yang sinistik keduanya merupakan bronkus secundus hyperarterialis. Yang terakhir ada bronkus septius. Jumlah bronkus septius itu menurut pada jumlah segmen paru. Kalau dexter 10 bronki, kalau sinus 8 atau 9 bronki. Kemudian ada pulmo. Basis pulmonalis itu berada di atas diafragma. Nah, apexnya itu terletak di atas kursi satu dan masuk ke dasar leher. Fasiesnya itu ada dua fasies, ada fasies costalis yang dia menghadap ke costae dan spasium intercostal di cavum thorax. Kemudian ada fasies mediastinalis, dia berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Terdapat hilum pulmonalis yang merupakan tempat keluarnya masuk banyak struktur. Kemudian ada margo, margonya juga ada dua, margo inferior dan anterior, di mana yang inferior itu bertepi tajam dan memisahkan basis pulmo dengan fasies costalis, sedangkan margo anterior et posterior memisahkan fasies costalis dan fasies mediastinalis. Ini merupakan gambar dari pulmo, ini hilum, yang ini bronkus, kemudian ini ada arteri pulmonari, ini ada vena pulmonalis, ini ada mediastinalis, bukan mediastinalis, ini merupakan basis, apex, ada pulmodexter, dia terdiri dari tiga lobus, ada lobus superius setinggi SC2, lobus medius SC4, lobus inferius SC6, kemudian ada 10 segmen dari trapezius bronchi, ada visura oblik pulmonalis dextra, visura oblik itu yang ini, kemudian ada visura horizontalis itu yang ini, pulmonal dextra, kemudian yang pulmonal sinistra itu ada dua lobus, SIC2 sama SC4, di mana dia terdiri 8 sampai 9 segmen bronki bronkus tertius. Dia hanya ada visura oblik pulmonalis sinistra. Kemudian ada lingula pulmonalis. Yang terakhir ada pleura, merupakan lapisan dari pulmo, di mana lapisan itu ada tiga. Yang pertama ada pleura parietalis, pleura visceralis, dan cavum pleura. Nah, pleura parietalis ini berdasarkan topografinya dibagi menjadi pleura parietalis pars costalis, pleura parietalis pars mediastinalis, pleura parietalis pars diaphragmatica, dan pleura cervicalis. Ini merupakan pars diaphragmatica, di pars mediastinalis, pars costalis, dan pars cervical. Ada potensial space, yang pertama dari resus mediastinalis, dari tempat pleura parietalis pas costalis, terus ada pleura parietalis pas mediastinalis. Kemudian ada resus costodiaphragmaticus, dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica yang bisa cairan ketika berdiri, bukan pulmo untuk bergerak ketika bernafas. Kemudian di inervasi, yang pertama pleura parietalis itu di SA, timbul nyeri, pars costalis di inervasi oleh intercostalis, pars diaphragmatica dan mediastinalis oleh nervus phenicus. Kemudian ada pleura visceralis, PVA tidak timbul nyeri. Jika sedemikian laporan praktikum anatomi 27 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.